Shalom, selamat menjelang tahun baru 2023. Itu artinya pada saat saya merekamnya, hari ini tepat tanggal 31 Desember 2022. Saya Ingvi Rizky Ramadan kembali menjumpai saudara dan saudari, juga teman-temanku dimanapun kita berada, dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Di akun kesaksian rohani saya ini, saya berharap kita semuanya tetap ada di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu bahwa setiap orang, tidak ada satupun yang tidak jatuh di dalam dosa. Setiap orang pasti memiliki pergumulannya masing-masing. Dan setiap orang juga memiliki prosesnya dengan Tuhan masing-masing. Tetapi yang ingin saya sharingkan pada malam hari ini adalah pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat terhadap hidup saya. Karena bukan dengan kekuatan saya bisa melewati tahun demi tahun bersama dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, jatuh bangun dalam dosa, bangkit lagi dalam Tuhan, merupakan proses yang lumrah yang manusia alami. Asalkan kita tetap mengingat Tuhan dan mau ditegur oleh firman-Nya dan kemudian berbalik. Maafkan saya tadi sempat terputus sehingga agak tidak nyaman sedikit ya videonya. Tadi ada seorang teman menelpon saya. Ya biasa mungkin mau menanyakan saya malam tahun baru kemana gitu ya. Tentu saja malam tahun baru ini saya di rumah karena saya harus menjaga anak-anak saya di rumah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saya memiliki anak bayi yang saya adopsi sehingga saya tidak bisa kemana-mana. Saya cukup berdoa dan menyembah Tuhan di tahun baru ini dan juga membuat kesaksian bahwa Tuhan masih terus bekerja dalam kehidupan saya. Nah, kembali lagi bahwa apa yang saya ingin sharingkan adalah kebaikan Tuhan Yesus. Bentar saya cek mic saya dulu. Sudah nyala. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya tahun lalu, 31 Desember di 2021 itu, saya juga kesaksian kan. Kesaksian saya waktu itu adalah bagaimana perjalanan hidup saya di 3 kegagalan saya. Di 3 kegagalan pernikahan saya. Saya mengungkapkan dengan jujur apa yang saya alami dengan tanpa menyalahkan siapapun, dan saya mengikhlaskan, merelakan apa yang saya alami dalam hidup saya, dan kemudian saya bangkit lagi menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan dan menafkahi ketiga anak saya ini sendirian. Nah, dan saya tidak menyangka pada hari ini 31 Desember 2022 saya bisa kesaksian lagi dengan kesaksian yang dahsyat. Saya bingung nih sebenarnya mengawalinya bagaimana, tapi ya saya mencoba untuk mengalir saja ya. Di gereja tempat di mana saya berjemaat ya, di gereja tempat saya digembalakan,
itu tahun ini merupakan tahun mimpi dan penglihatan. Nah, saya berdoa bahwa apa sih yang menjadi mimpi Tuhan atas hidup saya? Apa yang menjadi visi Tuhan atas kehidupan saya? Kemudian 1 tahun mengalir dan banyak kejadian-kejadian ya. Eh, Pada saat saya kesaksian tahun lalu, itu kan saya kesaksiannya belum ada Lydia, belum ada anak saya yang bayi. Nah, kemudian besoknya itu barulah Lydia lahir dan Tuhan menyuruh saya untuk merawatnya, itu kan ya. Nah, kemudian saya melayani Tuhan dengan kegerakan Tuhan, dengan apa yang Tuhan gerakkan dalam hati saya melayani pelayanan demi pelayanan yang saya sharekan, yang saya bagi di YouTube ataupun TikTok ya, merupakan pelayanan saya selama 1 tahun ini bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, di tahun ini juga Tuhan melunaskan semua hutang-hutang saya. Ya, mulai dari hutang pinjaman online sampai hutang anak saya kakinya yang patah itu juga lunas. Semua Tuhan lunaskan dan sehingga saya terbebas. Dan memang pada saat itu saya berdoa pada tahun ini saya ingin lunas hutang dan Tuhan mengabulkannya. Ya, itu adalah sharing saya yang pertama. Dan sharing saya yang kedua yang saya benar-benar tidak menyangka lagi adalah begini. Beberapa orang menyarankan saya untuk kembali sekolah. Artinya saya menyarankan saya sekolah teologi. Beberapa orang. Dan kemudian secara spesifik saya minta tanda dari Tuhan. Jika ada 3 orang yang secara intimasi atau secara pribadi itu mengatakan kepada saya, kamu sekolah teologi ya, maka saya akan berangkat gitu. Nah, kemudian ada dulu partner pelayanan saya juga merupakan orang yang ketiga yang menyarankan saya atau menyuruh saya untuk sekolah teologi. Nah, tetapi pada waktu itu memang, bukan pada waktu itu sih, sampai saat ini ya, kalau untuk disuruh saya kuliah lagi, itu memang saya nggak ada uang. Karena sehari-hari saja saya mengharapkan kemurahan Tuhan. Hidup sehari-hari saja saya mengharapkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan untuk menghidupi semua orang yang ada di dalam rumah saya. Bagaimana saya harus kuliah itu nggak bisa gitu. Nah, ada orang yang menyarankan untuk cari dana atau meminta donasi atau juga meminta beasiswa. Nah, saya berkata, saya berdoa, Tuhan, saya maunya kalau memang Tuhan menghendaki saya ini belajar ilmu teologi, maka saya tidak mau mencari uangnya atau saya tidak mau meminta-minta atau memohon belas kasihan. Tetapi kalau memang Tuhan yang berkehendak untuk saya lebih dalam lagi belajar tentang firman-Mu, tentang teologi, biarlah Tuhan sendiri yang menyediakannya. Sama seperti saat saya belajar gitar. Ketika Tuhan menyuruh saya untuk belajar gitar, saya pun juga meminta tanda demikian dan Tuhan memberikan saya. Saya sama juga, pokoknya saya nggak mau yang merek lain ya, saya maunya ini gitu. Pokoknya saya begitu gitu lah ya. Ya, karena saya orangnya tuh ngeyelan gitu. Terus saya juga ngeyel, pokoknya kalau ada yang ini Tuhan kasih, berarti memang saya
berangkat. Kalau enggak, saya nggak mau cari-cari beasiswa, cari-cari donasi, atau meminta-minta, saya nggak mau gitu. Karena saya tidak mau ambisi di situ. Karena ini bukan main-main gitu ya. Nah, eh, saya sudah lupa tuh tentang sekolah teologi, sekolah Alkitab, saya sudah lupa karena banyak permasalahan, banyak pergumulan, banyak persoalan, dan juga pelayanan juga ya. Akhirnya saya lupa. Nah, suatu hari, apakah Anda ingat bahwa ada 2 orang yang menyumbang saya untuk melunaskan hutang saya, yaitu ada Pak A dan Pak B. Nah, Pak B ini suatu hari sering kontak saya ya untuk membantu pelayanan saya juga. Terus kemudian untuk ya sekedar say hello atau mengirimkan renungan-renungan firman Tuhan gitu. Nah, suatu hari saya itu kan sharing di YouTube nih. Sharing di YouTube itu videonya sebelum yang ini. Sebelum yang ini. Sebelum video ini, itu saya sharing tentang Selamat Natal ya kan, yang judulnya Saya Menolaknya. Nah, kemudian Bapak B ini mengirimkan video saya itu kepada saya, dan beliau bertanya, apakah sekolah Alkitab itu masih bisa untuk maksudnya masih ada, masih buka pendaftaran gitu, sekolah teologi itu gitu. Dan kemudian saya mencari informasi tentang beberapa STTI, kemudian Bapak B ini mengundang saya ke kantornya untuk kedua kali. Kan dulu sudah pernah 1 kali, dan kedua kalinya Bapak B ini mengundang saya ke kantornya. Nah, saya ingin menceritakan agak detail karena ada beberapa poin yang begitu mengena di dalam hati saya yang saya ingin sharingkan, dan saya berharap ini menjadi berkat. Saya masukkan ke dalam ruangan, kemudian Bapak B ini menawarkan, Ingvi mau yang dingin atau yang agak hangat? Maksudnya posisi duduk ya. Saya bilang, jangan Pak, jangan yang dingin karena kan hujan juga. Akhirnya saya duduk di bawahnya AC gitu ya. Karena kalau seberangnya kan pasti kena gitu. Jadi saya duduk di bawah AC. Nah, jadi Pak B ini yang duduk di seberang. Kita ngobrol gitu. Pak B ini kesaksian iman ya, menceritakan tentang pelayanannya juga, dan tentang kekecewaan yang ada di dalam hati beliau. Kemudian setelah itu akhirnya Pak B juga bilang bahwa lama-lama saya dingin juga. Saya duduk di meja kerjanya, pindah ke meja kerjanya. Nah, akhirnya kita tadinya kan begini posisinya. Nah, akhirnya jadi kita begini gitu kan, karena dingin juga gitu. Nah, jadi kita berdua di bawah AC, cuman beliau di depan saya. Terus Pak B-nya bilang agak ke depan ya, supaya kita bisa menghitung gitu. Pak B-nya ini menghitung berapa biaya kuliah selama 4 tahun gitu. Ya, saya menceritakan ini yang saya dapat informasinya ya, saya langsung beritahukan kepada beliau, ini biaya pendaftarannya, biaya ininya, ini dan itunya selama 4 tahun sekitar segini gitu. Terus Bapak B ini bercerita, dan saya juga sudah izin untuk sharing tentang kesaksian ini, tetapi tidak dengan namanya, tetapi dengan nama Pak B saja, tapi sharingnya boleh saya sharingkan kepada teman-teman. Jadi sebenarnya adalah begini, Bapak B ini sebenarnya sudah melayani 3 orang. 3 orang ini bekerja di salah satu dunia malam. Nah,
Bapak B ini sangat ingin melayani ketiga orang ini supaya tiga orang ini terangkat atau dientaskan di dalam pekerjaan dunia malam. Bapak B ini bilang, saya ini gila dalam kebenaran. Dan saya sempat terkagum ya, saya sempat wow gitu loh, wow, nggak mudah loh seseorang itu mengentas seseorang tuh mengentas orang lain di dalam dunia yang sudah digeluti di dalam pekerjaan ya. Beda kalau dengan orang yang sesekali. Orang yang sesekali saja seperti saya, ya. Saya juga orang yang dulunya suka di dalam dunia malam. Karena tempat itu adalah tempat di mana orang-orang yang patah hatinya, yang sakit, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan dan tidak bisa menemukan terang Tuhan. Kemudian dia ada di dalam kegelapan itu. Seperti saya. Dan ketika Pak B ini mengatakan demikian, hati saya tuh begitu tertusuk ya. Hati saya begitu tertusuk. Masih ada orang yang mengasihi orang berdosa. Kemudian Pak B ini menceritakan bahwa Bapak ini sudah memfasilitasi ketiga orang ini supaya mereka bisa terentas, supaya mereka bisa terangkat. Meskipun mereka bukan orang yang seiman, tetapi Pak B ini tidak memandang kepercayaan. Yang penting bisa keluar dari pekerjaan malam itu. Itu yang diungkapkan oleh Pak B. Dan ternyata ketiga orang ini setelah menjalani beberapa saat keluar dari dunia itu, dengan fasilitas yang diberikan Pak B supaya ketiga orang ini tidak kembali lagi, tetapi ternyata Pak B sangat kecewa dan menceritakan kepada saya dengan berlinang air mata bahwa mereka mengembalikan uangnya dan kembali lagi ke dunia itu. Ketika Pak B ini menangis, saya pun juga menangis. Karena saya tahu gitu, betapa kecewanya saat kita melayani seseorang dan orang itu tidak mengerti betapa kita mengasihinya. Tetapi memang melayani Tuhan itu tidak semuanya bisa berjalan dengan mulus. Seperti saya punya saudari, di mana saudari saya juga saya sangat kasihi, dan saya ingin saudari saya mengenal Tuhan Yesus. Dan saya fasilitasi juga supaya dia boleh mengenal kebenaran. Tapi saudari saya juga akhirnya kembali kepada jalan yang lama. Saya merasakan apa yang Pak B itu rasakan dan saya ikut menangis. Dan kemudian Pak B itu berkata bahwa uang yang dikembalikan mereka dihitung dengan biaya kuliah saya 4 tahun. Pak B itu bilang, dahsyat, uangnya pas.
Uangnya pas dengan biaya yang saya harus tempuh selama 4 tahun itu. Dan saya kagum untuk kedua kalinya. Nah, tetapi ada suatu hal lagi yang belum saya ceritakan kepada Pak B. Pada hari itu, Pak B kan bilang begini sama saya. Begini, gayanya. Ingvi, ya Pak, saya mau menjadi sponsor kamu untuk kamu sekolah ke teologi ini. Tapi dengan satu syarat. Saya menatap matanya dengan tajam. Beliau juga menatap saya dengan tajam. Jadi kita bertatap-tatapan mata. Saya tidak mengatakan apapun sampai beliaunya selesai mengatakan sesuatu. Dengan syarat, kamu harus lulus. Saya diam. Saya cuman bahasa isyarat mengangguk-angguk. Dan beliau melanjutkan, kamu tahu bahwa kamu bukan sekolah ekonomi, sekolah manajemen, tapi kamu sekolah teologi. Kalau kamu sekolah yang lain, miring-miring dikit, orang masih oke lah. Kamu miring, orang kalau masih sekolah yang lain, orang miring-miring dikit, orang masih, gak apa-apa lah. Tapi ketika kamu sekolah teologi, dan suatu hari kamu berbicara di mimbar, atau kamu membicarakan tentang firman Tuhan, kalau kehidupanmu melenceng dari firman Tuhan, kamu akan dilempar botol sama orang. Dan bagi saya itu bukan lelucon. Saya benar-benar menatap matanya dengan tajam. Saya diam. Dan diam saya itu ada banyak hal di dalam kepala saya. Saya harus berhenti ini, berhenti itu, melepas ini, melepas itu. Komitmen ini, komitmen itu. Dan kemudian beliau melanjutkan, apa kamu siap? 4 tahun lagi, kamu akan lulus. Saya nggak tahu kamu mau jadi pendeta, mau jadi penginjil, mau jadi apapun, tapi kamu sudah lulus. Sekolah teologi, apakah kamu siap? Dengan tantangan yang saya berikan. Dan saya ingin kamu memenangkan bukan hanya 3 orang ini, tetapi kamu memenangkan banyak orang, memberkati banyak orang dengan gelarmu sarjana teologi. Jadi sebenarnya saya menjebak kamu di sini. Pintunya sudah tertutup. Kamu harus menjawab, siap atau tidak. Saya kasih tongkat estafet ini, saya sudah menyerah melayani 3 orang ini. Dan saya kasih ke kamu tongkatnya, untuk kamu melayani, bukan hanya 3 orang, tapi banyak orang, supaya mereka diselamatkan. Apakah kamu siap untuk menerima tongkat estafet saya? Kuserahkan kepadamu. Apa kamu siap? Saya diam ya. Saya diam, saya tatap matanya. Sebenarnya saya yakin kan ini terekam. Oh ya. Saya tatap matanya. Gimana? Apa kamu siap dengan tantangan saya, Ingvi? Gitu. Gini kan beliaunya. Saya diam ya, saya diam. Dan
ketika saya diam, ya, saya belum menjawab. Itu kan di atas saya itu kan AC kan ya, tadi saya bilang. Itu bunyi AC itu tiba-tiba kenceng banget. Weng, 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 tiba-tiba cepat, dan keras itu sampai masuk ke dalam telinga saya, itu telinga masuk, pek, itu masuk ya. Masuk, itu sampai bunyi, terus telinga saya itu bunyi, nging, itu kenceng banget, nging, gitu. Saya sakit. Jadi saya lihat matanya Bapak B itu lihat saya gini tuh, tapi saya kesakitan di dalam telinga saya itu, nging. Tapi jadi telinga kiri saya itu menggema mendengar suara Pak B yang bilang terus mengatakan, apa kamu siap ya 4 tahun lagi kamu begini kamu begitu. Itu di sebelah kanan saya itu telinga saya itu bunyinya kenceng gitu. Aduh, saya bilang, aduh gak kuat Tuhan, ini apa sih gitu kan. Sampai akhirnya ada gerakan di dalam hati saya, jawab iya, jawab siap gitu. Akhirnya saya udah gak tahan lagi karena begitu bunyinya ing gitu. Akhirnya saya bilang, baik Pak, saya siap gitu. Ketika saya bilang siap, itu bunyi ngingnya sudah hilang. Ya kan, hilang. Udah, oke, kamu sudah siap. Berarti kamu sudah apa? Saya nggak ingat ya, saya nggak harus IP kamu tinggi. Saya cuma minta kamu lulus. Apapun yang terjadi, kamu harus lulus. Nggak, nggak penting kamu besok mau jadi pendeta kayak atau menjadi apa kayak. Yang penting kamu lulus dan kamu bisa melayani yang menyelamatkan banyak orang. Sekali lagi, Invi, kamu siap. 2 kali lagi Bapak ini mengatakan. Dan ketika dia bertanya lagi, itu mengulang lagi, itu bunyi asik kenceng lagi. Gitu ya. Sampai iya, bilang, iya Pak, oke saya siap. Akhirnya bunyi itu hilang. Ya. Dan itulah kesaksian saya bahwa saya tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bertanya-tanya saya tanya sama leader saya ya, leader komunitas saya itu, saya berkata bahwa saya minta tanda kepada Tuhan ketika ada 3 orang yang menyarankan saya untuk sekolah teologi, maka saya akan berangkat, tetapi dengan syarat saya tidak mau cari uangnya, donasinya, atau belas kasihan orang, tapi Tuhan sendiri, berarti tandanya saya akan berangkat. Dan kemudian, dan saya nggak ngerti gitu. Ketika saya nanti lulus, saya mau jadi apa ya? Ketika saya lulus, saya mau bagaimana? Saya nggak ngerti itu. Tapi yang saya tahu juga bahwa Tuhan itu kuasa melakukan segala sesuatu dan saya berdoa di 2 minggu terakhir ini saya tuh berdoa bukan tentang sekolah Alkitab loh, tapi tentang begini. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah gagal melakukan segala sesuatu kan. Tetapi saya mohon kepada Tuhan, gagalkan segala rencana saya yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Gagalkan segala rencana saya yang busuk di hadapan-Mu. Dan gagalkan segala rencana orang-orang yang mengajak saya tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan benar, semua rencana saya yang tidak berkenan di hadapannya gagal. Saya tertemplak sekali dengan perkataan Bapak B itu. Di mana saya harus berlaku sesuai dengan apa yang saya pelajari. Jadi, itulah saudara-saudari yang saya saksikan bahwa tahun depan
Tahun ini saya akhiri dengan visi gereja, yaitu mimpi dan penglihatan. Jika mimpi Tuhan atas kehidupan saya harus kembali untuk belajar mendalami firman Tuhan. Maka doakan saya, teman-teman, doakan saya, saudara-saudari, untuk memenuhi panggilan Tuhan, memenuhi rencana Tuhan. Yang saya tahu ini tidak mudah. Banyak hal yang harus saya lepaskan, yang itu menurut daging begitu susah. Banyak cinta, ada cinta yang harus saya relakan. Ada hati yang saya harus ikhlaskan. Ada jalan yang harus saya tempuh ketika saya sudah berkomitmen dengan Tuhan. Ini bukanlah hal yang mudah. Tapi saya tahu ada di dalam Wahyu 2 atau Wahyu 3 ya, di mana Tuhan berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, tetapi engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, kekuatanku tidak seberapa. Tapi saya hanya mau mendengar firman Tuhan. Dan melepaskan apa yang Tuhan ingin saya lepaskan. Dan menerima apa yang Tuhan mau saya terima. Dan besoknya saya diberikan suatu renungan. Dan renungan ini sama dengan satu lagu yang saya dengarkan. Jaga hati, jaga tubuhmu, itu bait sucimu. Jaga hati, jaga tubuh. Sebab itu adalah bait suci Tuhan. Dan saya bersyukur sampai hari ini Tuhan menjagai saya. Dan saya berdoa, Tuhan, jika Engkau memanggilku, maka jagai aku. Protect me, hatiku dan tubuhku. Itulah tongkat estafet Musa yang diberikan Bapak B kepada saya. Saya tahu ini bukanlah hal yang mudah, tapi saya mau mengangkat tongkat itu supaya Tuhanlah yang berperang, Tuhanlah yang beracara dalam kehidupan saya. Terima kasih buat Tuhan Yesus pada akhir tahun ini. Engkau menutup akhir tahun ini di hidupku dengan luar biasa. Banyak hal yang saya dapatkan dari Tuhan. Jawaban doa, banyak hal yang saya dapatkan. Tetapi juga ada hal-hal yang harus saya lepaskan. Sekalipun itu sakit. Terima kasih atas tahun ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas mimpi yang Kau berikan kepadaku. Terima kasih juga untuk saudara dan saudariku yang 1 tahun ini telah mendukung saya dalam doa dan juga bantuan-bantuan lainnya. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah hadir dalam hidup saya. Terima kasih sudah membantu saya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Pak A, Pak B, Pak C, Pak D, dan banyak yang lain yang membantu saya. Dan mohon maaf jika tahun ini saya juga menyakiti saudara dan saudari dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan Yesus yang membalaskan semua kebaikan teman-teman dan saudara-saudari, melimpahkan berkat-Nya, kasih sayangnya kepada kita semuanya.
Saya Ingvi Rizky Ramadan. Inilah kesaksian saya di akhir tahun 2022. Selamat menjelang tahun baru, menyongsong tahun 2023. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, hamba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, hamba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, hamba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, hamba Allah, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu.